Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Siap belajar untuk hari ini? Siap. Begitu, mari kita berdoa sebelum belajar. Setelah belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Baik, supaya lebih bersemangat lagi, kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Saya harapkan siswa semua untuk berdiri. Baik, untuk mengecek kehadiran, saya akan mengabsen. Apriani Aming, Fania Abustam. Ada yang masih ingat mata pelajaran apa minggu lalu? Baiklah, untuk itu kita akan memasuki pelajaran atau materi yang lain. Sebelum itu, kita ice breaking dulu. Ice breakingnya itu jadi apa-apa yang saya sebut kita kerjakan kebalikannya. Paham? Jadi dilakukan sesuai dengan tindakannya. Duduk. Diam. Menangis. Tujuan pembelajaran kita itu yang pertama, akhlak mulia dengan menggunakan bahasa Indonesia secara santun. Jadi kita menggunakan bahasa Indonesia secara santun. Yang kedua, sikap mengutamakan dan penghargaan terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara Republik Indonesia. Jadi berbagai hal yang lainnya. Yang keempat itu kemampuan literasi. Jadi kemampuan untuk membuat membahasakan tentang sastra bahasa Indonesia. Yang kelima itu kepercayaan diri untuk berekspresi. Jadi tampil, jadi percaya diri untuk tampil di depan umum. Kepedulian terhadap budaya. Yang terakhir, kepedulian untuk berkontribusi sebagai warga Indonesia dan dunia yang demokratis dan berkeadilan. Sekarang saya ingin bertanya. Apa perbedaan dari mendengar dan mendengarkan? Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Ya, coba Sarul. Ada salahnya. Mendengar tuh kayak kita mendengarkan bunyi maupun sesuatu, Pak. Kalau mendengarkan tuh adalah kita mendengarkan kayak mendengarkan ilmu, pengetahuan
Ya, beri apresiasi tepuk tangan kepada teman Anda. Jadi itu salah satu contoh pembahasan yang akan kita bahas. Jadi mendengarkan itu dia apa? Telinga menangkap suatu bunyi. Itu cuma untuk mendengar. Jadi suatu yang bunyi, apakah dia itu kendaraan bermotor yang lewat, atau suara teman-teman, atau ada sesuatu yang jatuh, dia berbunyi, itu mendengarkan namanya. Kalau mendengarkan itu, dia apa namanya? Kita mendengarkan suatu ilmu yang bisa kita pahami dan bisa kita sampaikan kembali ke orang lain. Itu mendengarkan. Jadi dia itu mendengarkan, mendapatkan ilmu dan bisa memahaminya dan menyampaikan kembali ke orang lain. Jadi mulai sekarang sudah paham tak apa yang namanya mendengar, perbedaannya mendengar dan mendengarkan. Karena kita membahas mendengar dan mendengarkan ini, pembelajaran inti kita itu ada 3 yang akan kita bahas. Yaitu yang pertama ada khutbah. Jadi ada 3 pembahasan. Yang pertama itu khutbah. Ada yang tahu apa itu khutbah? Ada? Ya, coba. Itu salah satunya. Jadi khutbah itu ceramah. Tapi bisa juga dikatakan masuk pidato. Tapi dia ceramah ini dia membahas ilmu tentang agama. Walaupun khutbah itu dia wacananya menyinggung atau memberikan semangat kepada kita untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tetap dia wajib itu dia memotivasi orang untuk beribadah kepada Tuhan. Itu khutbah. Sedangkan pidato, ada yang tahu? Jadi salah satunya itu dari jawabannya teman. Jadi dia itu pidato itu menyampaikan suatu ilmu. Baik dia itu ilmu pengetahuan tentang agama, tentang ilmu pengetahuan tentang alam dan sebagainya. Itu perbedaannya. Sekarang sambutan. Ada yang tahu? Sambutan pidato yang disampaikan sebelum acara utama dimulai, baik formal maupun informal. Jadi itu salah satu jawaban dari teman Anda. Apa itu dari kata sambutan? Jadi sambutan itu sama saja dengan pidato atau khutbah. Bedanya sambutan itu bukan acara inti. Jadi khutbah ini dia acara inti. Pidato dia juga acara inti. Sambutan ini dia hanya tambahan acara. Bagaimana? Sudah paham? Supaya lebih jelas, kita akan melihat video berikut ini.
dan melindungi alam semesta ini. Apabila terjadi gesekan antara manusia dan makhluk Allah, terlebih khusus alam semesta ini, maka tidak akan terjadi keseimbangan dan malapetaka justru akan menimpa kepada manusia tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam banyak tuntunan Islam itu diperhatikan untuk menjaga alam semesta ini. Kita ambil satu contoh. Kita yang tinggal di perairan, lebih banyak air daripada daratan. Kalaupun kondisi kita tinggal di tanah yang agraris, dalam tuntunan agama kita, ketika kita berwudu, kita tidak dianjurkan memakai air yang berlebihan. Secukupnya saja setelah melakukan yang fardu dan sunnah. Boleh tidak berlebih-lebih dalam berwudu? Tidak. Kenapa? Ada masanya nanti air itu memang mengering. Salah satu tanda kiamat ya, bersih terhadap lingkungan hidupnya. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Nah, itu video pertama. Sekarang kita akan melihat video yang kedua. Shalom, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Wali Kelas, serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkah dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada hari yang cerah ini. Teman-teman yang saya banggakan, pertama-tama kita perlu sadari bahwa lingkungan adalah tempat menggantungkan hidup bagi kita semua. Umat perlu mengetahui terlebih dahulu apa arti kebersihan lingkungan. Arti kebersihan lingkungan yang sesungguhnya adalah suatu keadaan di mana lingkungan tersebut adalah layak untuk ditinggali manusia, di mana keadaan kesehatan manusia secara fisik dapat terjaga. Maka kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta kehidupan yang layak dan sejahtera. Nah, selanjutnya video yang ketiga. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Kamis tanggal 23 Juni 2022. Bapak, Ibu serta siswa-siswi yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya sebagai pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara. Yang pertama pembukaan, 2 laporan, 3 sambutan, 4 acara pokok kenaikan kelas dan perpisahan kelas 6 tahun ajaran 2021-2022, dan yang terakhir penutup atau doa. Kita masuki acara pertama, yaitu pembukaan. Jadi sudah jelas. Kita buka. Kalau sambutan dia bukan acara inti. Nah, makanya tadi itu dia sebut kedua terakhir dari acara pokoknya. Nah, makanya sambutan itu pasti dia duluan daripada acara inti. Sudah paham? Perbedaan ketiga yang kita pelajari ini hari. Nah, jadi mulai dari tampilannya sudah beda, isi yang disampaikannya juga beda, cara apalagi kalau sambutan itu cara kegiatannya dia bukan acara inti. Nah, jadi khutbah pidato dia itu acara inti, sambutan acara tambahan kalau sambutan. Jadi itu perbedaan dari ketiga pelajaran untuk hari ini. Nah,
Sekarang supaya lebih membuktikan kalau siswa sudah memahami kegiatan pembelajaran kita hari ini, bagaimana kalau kita membagi kelompok. Yang kemarin saya suruh cari di internet tentang wacana pidato sudah disiapkan. Jadi kita hanya hari ini fokus di pidato. Jadi wacana yang sudah saya kasih kemarin tentang lingkup kehidupan. Jadi sudah atau sudah sesuai misalnya ini kelompoknya? Jadi wacana atau pidato yang sudah saya berikan itu dibaca ulang kembali, dipahami, nanti kelompok 1 yang memaparkannya. Jadi kita akan mengadakan diskusi kelompok. Jadi wacana atau pidato yang sudah saya berikan tadi silakan dipahami lebih baik, dibaca ulang. Nanti di kelompok 1 untuk memaparkan pidatonya atau wacana yang sudah saya kasih kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Dan terhormat Bapak Guru serta teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan. Jadi itu pemaparan dari kelompok 1. Jadi dipersilakan kelompok lainnya untuk bertanya tentang apa yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi. Jadi ditanyakan sekitar apa dari wacana yang ditampilkan tadi teman-teman. Jadi kita cari-cari pertanyaan-pertanyaannya. Cermati baik-baik dulu, baca baik-baik. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengukur sampah yang baunya menyengat? Biasanya untuk menghilangkan bau menyengat pada sampah tersebut harus ditimbun agar tidak menimbulkan bau yang sangat menyengat. Ya, kelompok silakan. Kenapa kebanyakan tempat sampah yang disediakan cuma 2 tempat saja, yaitu tempat sampah kering dan basah? Saya akan menjawabnya. Karena sampah adalah berbahaya dan beracun, dan belum banyak orang Indonesia yang menerapkan tempat sampah 2 yang kering dan basah. Beda sama dengan negara-negara Eropa yang sudah menyediakan 2 tempat sampah kering atau basah. Kalau begitu kita beri aplaus kepada teman kelompok 1 kita. Jadi itu pembahasan dari kelompok 1. Khutbah itu dia menyampaikan sesuatu ilmu, tetapi tetap dia memasukkan unsur agamanya di dalam. Jadi dia tetap memberi semangat kepada halayak orang banyak untuk mengerjakan ibadah-ibadah maupun kepada Tuhan dan sesama manusia. Kalau pidato itu bisa segala macam ilmu disampaikan di pidato. Baik itu ilmu pengetahuan dan teknologi, baik itu juga tentang agama. Bedanya cuma tidak fokus ke menceritakan tentang agama. Sedangkan sambutan itu semuanya menjelaskan juga tentang ilmu bersama dengan pidato, tapi dia tidak
bukan acara inti. Jadi sambutan itu cuma acara tambahan. Nah, kecuali kalau di sambutan itu dia cuma memberikan sepatah kata untuk mengisi acara inti. Sudah paham? Ya. Jangan dilupa itu kelompok 2 dan 3. Nah, jadi apa itu khutbah, apa itu pidato, di sambutannya apa juga. Nanti wacananya tetap lingkungan hidup. Jadi kita cari-cari saja di internet apa yang mau dipaparkan nanti di depan teman-teman. Nah, bagaimana setelah mempelajari ketiga materi kita ini, baik itu khutbah, pidato, dan sambutan, apakah sudah dipahami? Paham, Pak. Apa persamaan dan apa perbedaannya? Nah, jangan sampai lagi di luar sana nanti masih banyak kebingungan tentang apa persamaan dan perbedaan dari khutbah, pidato, dan sambutan. Nah, jadi kesimpulannya, dari ketiga materi yang kita bawakan tadi di atas, yaitu khutbah, pidato, dan sambutan, semuanya itu mempelajari ilmu pengetahuan, tetapi berbeda di khutbah tersendiri. Karena khutbah itu dia mempelajari atau menyampaikan ilmu pengetahuan tentang agama. Nah, sedangkan di pidato ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di sambutan lagi dia cuma dia acara tambahan, bukan acara inti. Nah, jadi kegiatan hari ini, pembelajaran hari ini, mudah-mudahan kita bertambah ilmunya dan mengapresiasi ke seluruh masyarakat, baik itu dari ruang lingkup keluarga, keseluruhan di seluruh masyarakat di kehidupan sehari-hari. Jadi jangan sampai turun semangatnya anak-anakku. Jadi saya lihat loyo-loyo ini. Jadi jangan sampai ada turun semangatnya untuk belajar. Kenapa? Karena apa yang kita pelajari itu di sekolah pasti nanti dapat kita apresiasikan di tempat kerja atau di kehidupan bermasyarakat. Nah, sama kalau kita disuruh datang sebelum jam 7.30. Sama nanti di dunia tempat kerja kita itu, malahan itu kalau di Morowali itu orang berangkat kerja itu mulai dari subuh. Karena mana pi macetnya, mana pi mau antri untuk absen. Nah, itu semua yang diantisipasi
supaya tepat waktu Ki. Kenapa? Kalau tidak kita tidak bisa tepat waktu di tempat kerja, kita akan diberi sanksi. Dari sanksinya itu mulai dari SP1 sampai SP3. Kalau sudah kena SP3 berarti sudah dipecat. Itu mulai dari keterlambatan, belum lagi dari keahliannya. Dari keahliannya, kalau salah kerja di dalam perusahaan, pasti sudah dapat teguran keras. Jadi sekarang kita berdoa. Sudah hampir jam selesai. Lagi 4 menit. Masih ada waktunya. Jadi diingat Pak Bena, jadi apa-apa yang diterapkan di sekolah itu pasti sudah nanti akan diterapkan di kehidupan bermasyarakat, baik itu di dunia kerja atau di lingkungan keluarga kita, apalagi kalau sudah beristri. Jadi tata tertib yang di sekolah itu pasti bagaimana kalau kita menyanyikan lagu wajib saja? Jadi siapa yang pimpin? Lagu wajib? Bulan. Berdiri Bulan untuk pimpin menyanyikan lagu wajib. Kita berdoa, dipimpin sama Sarul. Pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Jadi sekian untuk pelajaran hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih.